Harapannya semoga huruf demi huruf, ayat demi ayat inilah yang nanti diantaranya meringankan kita, menolong kita, membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih di ayat 41 surat Yusuf, melanjutkan kisah yang ada dalam surat Yusuf. Ya sahibai sijni, wahai sahabatku seperjuangan yang ada di dalam penjara. Jadi bahasa Nabiullah Yusuf ketika dalam penjara memanggil temannya sangat santun. Ya sahibai sijni, wahai sahabat-sahabatku, sahabat perjuanganku di dalam penjara. Amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Adapun salah satu di antara kalian berdua nanti ada yang bakal menghidangkan khamr kepada majikannya, kepada tuannya. Wa ammal akhar, dan yang lain, fayus labu, bakal disalib. Fata'kulu tayru mir ra'sih, lalu memakanlah burung sebagian dari kepalanya. Nabiullah Yusuf alaihissalam enggak menunjuk si fulan, tetapi Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan salah satu di antara kalian nanti ada yang bakal jadi pelayan, mengantarkan anggur, mengantarkan khamr kepada majikan. Ini takwil dari mimpi. Mimpinya yang satu memeras anggur, yang satu manggul roti. Yang satu memeras anggur, yang satu manggul roti. Mereka tanya, takwilnya apa? Maknanya apa? Begitu dijelaskan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam takwil dari mimpi tadi, dua-duanya gelisah. Kenapa? Karena salah satu di antaranya bakal ada yang disalib. Setelah disalib, di atas kepalanya burung mampir. Burung mampir bukan sekedar mampir. Kenapa? Matok. Nih kata beliau, matok kepalanya. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, setelah dijelaskan bahwa takwil mimpi, takbir mimpi itu seperti itu, akhirnya dua-duanya ngomong, sebenarnya dalam mimpi saya nggak ngelihat apa-apa. Begitu dijelaskan takwilnya, takbir mimpi tadi seperti itu, akhirnya dua-duanya ngomong, enggak ngelihat apa-apa. Disinilah ibu bapak yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita ini berpura-pura mimpi. Kemarin saya mimpi ketemu ente, padahal nggak ketemu. Bisa nggak begitu? Bisa. Bisa nggak begitu? Bisa katanya Pak Yai. Oh, kata Pak Abah Buya, SBY mimpi. Nah, saya nggak ngelanjutin, yang biar yang ngelanjutin Abah aja.
Ada aja. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mimpi dalam satu hadis kalau belum dijelaskan insya Allah nggak terjadi. Tapi kalau dijelaskan bisa jadi terjadi. Ar-ru'ya ala rijalin ta'irin malam tu'abbir fa'idha utirat waqa'at. Mimpi seseorang itu, nih, mimpi seseorang itu, ya, sebelum mimpi itu diceritakan kepada orang lain, maka tidak akan terjadi. Tapi kalau mimpi-mimpi itu diceritakan kepada orang lain, faidha uyirat waqa'at, maka apabila mimpi itu diceritakan bisa jadi terjadi sekalipun mimpinya pura-pura. Kan pura-pura mimpi gitu kan. Kemarin saya mimpi ketemu Pak Teguh, padahal nggak ketemu. Modus deketin Pak Teguh biar Pak Teguh merasa ya Allah, sampai mimpi pun tidur pun ingat saya gitu kan. Modus supaya Pak Teguh nyadari bahwa saya selalu mikirin Pak Teguh gitu. Modus kan? Atau yang muda-muda ini gitu modus, bisa nggak? Oh bisa, ketawa dia. Ibu, bapak, saudara, sebenarnya nggak boleh berpura-pura seperti itu, tidak boleh. Maka kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, qudiyal amrul ladzi fihi tastaf, yang telah diputuskan oleh Allah apa yang you tanyakan tentang takbir mimpi itu. Begitu dijelaskan, nanti yang satu bakal membawa minuman, menghidangkan minuman, yang satu bakal disalib. Udah begitu mencok mampir singgah di kepalanya burung, menikmati itu batok kepala, gelisah. Karena apa? Nabiullah Yusuf gak nyebut salah satu di antara keduanya, sekalipun Nabi Yusuf tahu mana yang bakal menghidangkan minuman, mana yang bakal disalib, tapi Nabiullah Yusuf gak menyampaikan nama dari salah satunya. Nggak ngelihat apa-apa, karena takbirnya nggak ngenakin yang satu, harus disalib. Udah disalib, batok kepalanya dimakan burung. Naudzubillah min naudzubillah. Udah jatuh, yang bilang udah jatuh ketiban tangga, gitu katanya Pak Teguh. Ibu, bapak, saudara yang dimuliakan Allah, ini kaitannya dengan mimpi. Nah, jadi ibu, bapak, saudara, saya baca lagi satu hadis. Lam yakul, ya, yakni Yusuf al kalimatul lati qala ma labista fi sijn. Sekiranya ketika itu Nabiullah Yusuf alaihissalam, nih disebutkan di ayat berikutnya, ini kaitannya dengan teman-teman di penjara tadi. Karena begitu setelah ngomong tadi, takwil tadi, di ayat berikutnya, ayat yang ke-42 itu, waqala lilladzi dhanna annahu najim minhu madkurni inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Berkatalah Nabiullah Yusuf alaihissalam kepada orang yang dhanna annahu najim minhuma, yang diperkirakan selamat di antara dua orang itu, yang mengantarkan, menghidangkan minuman, yang bermimpi memeras
anggur. Ya, dhanna annahu najim minhuma. Udkurni inda rabbik, ya, ingat aku, sebut aku, ya, di samping rajamu, di samping majikanmu. Ntar kalau kamu nganterin air, menghidangkan minuman, ingat aku. Ingat aku bahwa kita pernah sama-sama di penjara, sebut namaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, sekiranya kala itu Nabiullah Yusuf alaihissalam nggak ngomong ingat aku, ingat aku, ingat aku, malah bisa fizni. Tidaklah Nabiullah Yusuf alaihissalam itu bermukim berlama-lama di penjara. Rombongan, alhamdulillah. Nah, ayah yang baik itu anak-anak diajak ke masjid. Maksudnya gitu, ya Mas ya. Nah, bangun. Kalau nggak bangun bapak siram, gitu kan? Nah, diajak ke masjid. Alhamdulillah, makasih Pak Yai. Nah, rombongan diajak ke masjid. Nah iya. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi disebutkan sekiranya Nabiullah Yusuf alaihissalam nggak ngomong ingat aku, Nabiullah Yusuf alaihissalam kira-kira nggak sampai selama itu ada di penjara. Berapa tahun Nabiullah Yusuf di penjara? Angkat tangan yang bisa jawab, kasih haji bayar sendiri Pak Teguh ya. Berapa tahun Nabiullah Yusuf alaihissalam di penjara? 7 tahun. 7 tahun. Nabiullah Ayub alaihissalam diuji oleh Allah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nabiullah Yusuf alaihissalam ada di penjara 7 tahun. Nabiullah Yusuf lama, lumayan 7 tahun. Ada 7 hari, ada 7 tawaf, ada 7 sa'i, ada 7 anggota sujud, ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ada 7 surga. Semoga semua calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, maka Allah subhanahu wa ta'ala melupakan sahibnya, sahabat seperjuangan di penjara tadi, mengingat menyebut-nyebut Nabiullah Yusuf alaihissalam di depan majikan. Allah lupakan, setan melupakan sahabat Nabiullah Yusuf sehingga sampai bertahun-tahun nggak diingat. Nggak keinget, lupa. Kenapa bisa lupa? Disebutkan dalam hadis itu karena haitsu yabtagil faraja min indi ghairillah, karena Nabiullah Yusuf alaihissalam kala itu minta tolong kepada selain Allah. Ingat aku dong nanti kalau kamu nganterin air. Kalimat itu kan sepertinya biasa. Ingat dong saya. Kalau nanti Pak Mahfud jadi menteri, ingat dong saya. Oh, kalau nanti Pak Mahfud nih jadi presiden, ingat dong kita ahli hidayah. Gitu kan Pak? Ternyata kalimat itu kurang pas. Artinya apa? Minta tolong kepada manusia. Mengeluhnya kepada manusia, karena saat itu Nabiullah Yusuf ada di penjara, mengeluhnya kepada teman sepenjara. Coba kita perhatikan, beda dengan Nabiullah Yakub alaihissalam, ayah Nabiullah Yusuf. Ketika ngadepin masalah, Nabiullah Yakub alaihissalam tidak mengeluh kepada manusia, Nabiullah Yakub mengeluh kepada Allah. Kalimatnya, innama asku bathi wa husni ilallah.
Aku mengadukan keluhanku, kesedihanku, masalahku kepada Allah. Betul. Itulah Nabiullah Yakub alaihissalam, yang benar mengeluh mengadu kepada Allah apa mengeluh mengadu kepada makhluknya? Kepada Allah. Ketika Bunda Hajar ditinggal sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam di suatu lembah, namanya Lembah Bakah, ditinggal dalam waktu yang tidak disebutkan berapa lamanya, nggak dikasih ATM, nggak dikasih tempat tidur, nggak dikasih ATM Pak, ghairi dzi zar'in, tempat berteduh aja nggak ada, apalagi ATM. Ibu bayangin, habis ngelahirin diajak sama Bang Thoyib pergi ke mana begitu, ibu ditinggal di situ. Bun, tungguin saya di sini. Kira-kira ibu jawab apa? Teganya. Ibu jawab apa? Tiganya di kau. Teganya di kau Bang. Kalau udah nggak sayang jangan begini. Pulangin. Kalau nggak sayang jangan begini. Pula saya masih punya keluarga, saya masih punya orang tua, saya masih punya saudara. Jangan begini Bang, ngomong aja terang-terangan. Pak Asri ngomong terang-terangan. Tapi Bunda Hajar Masya Allah Bang, kalau itu karena perintah Allah, bismillah. Nih, berlindungnya kepada Allah. Bismillah, jangan ragu-ragu, ada Allah. Bismillah, ada Allah. Bergantungnya kepada Allah ini luar biasa. Ini menjadi soko guru, menjadi pelajaran buat kita-kita orang tua, kita-kita ayah, kita-kita bunda. Bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bunda Hajar. Setelah Bunda Hajar yakin bahwa nih Bunda Hajar betul-betul siap ditinggal, baru Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yaskurun. Kan gitu kan. Ini kaitannya dengan Nabiullah Yusuf, tapi nggak apa-apa, saya kaitkan dengan keyakinan pasrahnya Bunda Hajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hamba mohon di tempat ini, maksudnya Masjidil Haram itu, mereka mendirikan sholat. Dan ya Allah, hamba mohon ya, jadikanlah tempat ini tempat yang dirindukan. Dan ya Allah, berikan mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan supaya mereka bersyukur. Tiga-tiganya diijabah. Mohon maaf Ibu, hormati guru kita yang sedang menerangkan ayat-ayat suci. Sekali lagi mohon Bapak Ibu saudara, hormati guru kita yang sedang menerangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik. Sabar Pak Asri, sabar. Buya sabar. Karena kenapa ada arisan di belakang? Karena tempatnya penuh Pak. Saya bilangin dikit pun nggak apa-apa. Pol. Kalau nggak yang depan kosong Bunda, tapi yang maju ke depan nanti sekalian baca doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali lagi bahwa keyakinan Nabiullah Yakub alaihissalam mengeluhnya kepada Allah. Innama asku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku,
penderitaanku hanya kepada Allah, dan akhirnya Allah selamatkan Nabiullah Yusuf dan keluarga besar. Kenapa? Mengadu kepada, tadi saya sampaikan, kalau tadi Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak mengatakan ya udkurni, ingat aku, ya sebut aku, jangan lupa aku. Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak sampai selama itu ada di dalam penjara, karena kalimat ingat aku, maka Allah Ta'ala lupakan itu teman, setan melupakan. Setan melupakan kepada sahabatnya tadi bahwa di penjara pernah ada sahabat yang namanya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan setan itu bisa melupakan kita, kewajiban kita kepada Allah. Lihat surat 58 ayat 19. Pak Rasul nggak kelihatan. Istahwada alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hisbas syaitan ala inna hisbas syaitani humul khasirun. Silakan. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Istahwada alaihi syaitan, setan ya telah menguasai mereka, menguasai pikirannya, menguasai tutur katanya, menguasai perasaannya, menguasai perilakunya. Maka setan menjadikan mereka lupa sama Allah. Itulah golongan setan. Golongan setan pasti rugi. Gimana supaya setan tidak melupakan kita, kewajiban kita kepada Allah? Kita disuruh selalu berlindung kepada Allah. Kita disuruh mengadu kepada Allah. Mengadulah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Apalagi bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah seperti ini, kita evaluasi, kita muhasabah. Jangan berlindung kepada selain Allah, jangan minta kepada selain Allah, tapi mintalah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengadu kepada Allah, lalu mendapatkan apa yang kita dapat, kita akan katakan sebagaimana yang dikatakan Nabiullah yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah. Ini karunia dari Allah. Tapi kalau kita minta mengadunya kepada manusia, nanti di situ ada yang merasa berjasa. Oh, ini jasanya si fulan. Ini jasanya si fulan, atau paling tidak, oh ini doaku, ini usahaku, ini kerja kerasku, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jasaku, ini kerja kerasku, ini doaku, ini usahaku. Maka seketika itu, ketika kita mengatakan seperti itu, nilainya hilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat 39 ayat 49 dan 50, kalau tidak salah, dibuka sebentar, kita cek bersama-sama. Surat 39 ayat 49 dan 50. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu? Fa idza massal insana dzurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Qad qala alladzina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Dua ayat Bu ya, 49 dan 50. Nah, dengerin nih suara Buya nih. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia mengeluhkan. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku beri nikmat ini adalah karena kebenaran. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kemenangan mereka tidak berkami. Di kolom yang saya. Terus 50. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Nah jadi ibu bapak luar biasa, Pak Sri masih lancar suaranya, alhamdulillah, masih muda, iya baru 18, umur boleh tua, kalau ngaji lupa umur, maksudnya gitu, semangat. Jadi umur boleh tua gitu Pak Teguh ya, tapi kalau ngaji jangan mikirin umur. Enggak, maksudnya kita memberi support beliau-beliau supaya semangat gitu, supaya yang muda ngiri, yang tua aja semangat, masuk yang muda kalah gitu. Makanya Pak Yai Mahfud nggak mau kalah, anak-anaknya digiring, ayo ikutin bapak, nggak jadi ngaji nanti ini. Fa idza massal insana dzurrun, maka apabila manusia itu diuji sama Allah, ya, ketika manusia itu diuji sama Allah, da'ana, memohon kepada Allah, minta kepada kami, tsumma idza khawwalnahu nikmatan minna, kemudian setelah Allah kasih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu mengatakan qala innama utitu ala ilmin, aku mendapatkan semua ini karena ilmuku, karena usahaku, karena lobi-lobiku. Ingat aku, sebut aku tadi. Ingat aku, sebut namaku, jangan lupa aku. Itulah ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah. Bedanya orang yang mengadu kepada Allah, mengadu kepada makhluknya. Ketika kita mengadu kepada makhluknya, Allah kasih nikmat, Allah kasih keberhasilan apa yang dia niatkan. Kalimat yang keluar dari lisannya, ini karena ilmuku, karena kepintaranku, karena lobi-lobiku, karena jasaku, karena perjuanganku. Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad qala alladzina min qablihim, telah berucap ucapan seperti itu orang-orang sebelum mereka. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, maka segala usahanya enggak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Ini yang kita takutkan. Yang kita takutkan itu usaha kita, kerja keras kita nggak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah. Maka sekali lagi ketika kita punya masalah, ayo semua mengadulah kepada Allah, lapor sama Allah, nangis sama Allah, minta sama Allah. Dan Allah paling suka kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah suruh kita minta, memohon, mengadu, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat surat 40 ayat 60. Surat 40 ayat 60. Allah berfirman,
Monggo gantian terjemahnya. Surat 40 ayat 60 atau monggo silakan, ada mic-nya itu. Ketemu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Monggo. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Allahu Akbar. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku, mengadulah kepadaku, mengeluhlah kepadaku, menangislah kepadaku, angkat tangan memohon kepada Allah. Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah bakal kabulkan doa-doamu. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau mengadu kepadaku bakal dapat jahanam yang hina dina. Dari sini ibu bapak, pelajaran yang kita bisa ambil, ya jangan kalimatnya ingat aku, sebut aku, tapi mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pasti ini ada hikmah, ada pelajaran yang kita bisa ambil dari surat Yusuf ayat yang ke 41 dan 42. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, 43-nya nanti raja bermimpi. Raja bermimpi seperti yang disebutkan di situ. Lihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, lihat 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Apa takwil dari mimpi itu? Insya Allah disambung di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya kita buka dialog dan tanya jawab. Hari ini ada acara istimewa. Pak Yai kita ini punya cucu pertama. Iya, Pak Syekh kita punya cucu pertama. Beliau minta doa dari kita untuk mendoakan cucu beliau, cucu yang pertama menjadi cucu yang soleh, ya, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan insya Allah, masya Allah, menunya juga istimewa lagi. Alhamdulillah. Kita buka dialog dulu. Kita buka dialog dan tanya jawab. Dari Bunda Ude pegang mic. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mimpi Ustaz ya. Ya. Ada yang